nanti kita cari sing salah iki udane apa mongsone. Itu juga harus kita teruskan, aja mengarani udan salah menempatkan diri, karena hujan itu tidak pernah salah, alam tidak pernah salah, binatang tidak pernah salah, pasti yang salah adalah manusia. Dan kalau yang disebut kesalahan itu yang membuat Allah, tidak berarti Allah salah, tapi dia sedang memberi cermin kepada manusia apa kira-kira kesalahannya, sehingga Allah merubah alam sesuai dengan perubahan manusia. Jadi nek ono udan salah mongso ketoke menungsone jan yo salah pikirane, salah atine barang. Nggih mboten. Dadi akhirnya kisruh ra karu-karuan, sarwa salah, ngene salah, ngono salah, ngene nesu, ngono nesu, nggih mboten. Ora karu-karuan. Jadi ternyata ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ada sesuatu yang turun tidak pada waktunya dan seterusnya ya. Jadi kesimpulannya kita lihat satu persatu. Berarti ada yang tidak seimbang, ada yang tidak berdiri tegak ya. Jadi kata iki sing arep demo ya rada miring, sing polisine ana miringnya sithik. Jadi kedua-duanya ini, presidennya ya miring banget. Pokoknya ada posisi tidak tegak pertama pada pikiran manusia. Ada ketidakseimbangan berpikir dan ada ketidakadilan di dalam kalbunya. Ada yang memperjuangkan kebenaran dengan kebencian, ada yang dipersatukan tidak oleh iman atau cinta, tapi dipersatukan oleh kebencian kepada seseorang, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya ada yang harus kita bereskan dari kehidupan manusia, ada yang harus kita tepatkan kembali, kita bikin simetris lagi kepada Allah ini. Kayaknya kita ini agak miring-miring nih sama Allah. Allah itu maksudnya nilai-nilai dasarnya Allah. Ini panggung didirikan karena dia bisa berdiri karena dia taat kepada Allah. Bisa memahami? Iki nek cagake miring sithik ambruk. Karena ada hukum gravitasi. Hukum gravitasi milik siapa? Yang bikin siapa? Dan itu tidak bisa kita langgar. Kalau kita melanggar hukum Allah, kita pasti akan hancur. Listrik ini bisa menyala karena taat kepada mekanisme pengelolaan arus positif dan negatif sehingga bisa menjadi cahaya. Di Indonesia positif negatif konslet terus, betul enggak? Gimana? Positif karo positif konslet. Apa meneh negatif karo negatif. Ireng karo putih perang terus, padahal jane ireng kira ono. Coba Anda yang orang desain, coba belajar, adakah warna hitam di dalam ilmu warna? Tidak ada warna hitam. Perpaduan semua warna adalah putih. Hitam itu tidak ada, hitam itu bukan warna. Hitam adalah ketika putih dan semua cahaya pecahannya tidak bertemu dengan cahaya, itulah hitam. Tidak ada kebencian sebenarnya di Indonesia. Yang ada adalah cinta yang disakiti. Betul enggak? Tidak ada, benci itu tidak ada. Yang ada adalah cinta yang sakit hati. Nah sekarang kita cari siapa yang menyakiti ini. Nah kalau ngomongnya itu rohania, cinta tiangnya. Tapi kalau kita ngomong ilmu, tiangnya adalah keadilan. Kalau ada ketidakseimbangan dalam kehidupan, berarti ada yang tidak adil, ada yang menyikapi yang lain secara tidak adil, ada yang dizalimi dan ada yang menzalimi. Maka hari ini kita dikasih tiang di depan panggung, ya, dikasih tiang. Untuk apa? Untuk ingat bahwa kita harus jelas ini
tiang pancang utama hidupnya manusia itu apa? Jangan tiang pinggir taruh tengah, tiang tengah taruh pinggir. Kalau PDIP punya calon menjadi presiden, maka presiden PDIP itu tidak boleh lagi berbuat untuk PDIP. Dia harus berbuat untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul nggak? Begitu Anda menjadi pejabat Indonesia, tiangmu adalah NKRI, tiangmu adalah nasionalisme Indonesia. Kamu tidak boleh jadi petugas partai. Orang yang menyebut Jokowi sebagai petugas partai adalah orang yang tidak memahami kehidupan bernegara. Kan begitu. Tapi wis ora apa-apa mbokmu dhewe. Wis ora masalah. Kepancen ya ora pati mudeng asli meneh. Oke, jadi sekarang gini, Golkar itu kalau PDIP hancur, Golkar seneng apa sedih? PDIP itu kalau Gerindra hancur, seneng apa sedih? Dan semua pihak seneng kalau pihak yang lainnya hancur. Itulah Indonesia sekarang. Betul enggak? Betul enggak? Katanya Indonesia, katanya kalau dalam hadis Nabi namanya kal jasadil wahid yasuddu ba'duhum ba'du. Orang satu negara, orang satu keluarga, satu umat itu seperti satu badan, ya, yang kohesinya tarik menarik satu sama lain dan saling menguatkan satu sama lain. Tangan kanan, tangan kiri bekerja sama, betul enggak? Kalau kaki satu ke depan, ini enggak boleh royokan, ini harus nunggu baru begini. Bayangin kalau royokan iki PDIP iki apa iki? Jadi Melayunya kan gini ya, kan gitu. Nah, jadi memedi lah berarti ini kan gitu. Jelas, oke. Lembean ini harus bergantian, betul enggak? Betul, oke. Kalau kaki terantuk batu merasa sakit, siapakah yang berteriak? Pernah kakinya sendiri yang berteriak? Yang berteriak mulutnya. Tapi di Indonesia kaki terinjak apapun mulutnya tidak berteriak, malah nyukur ke, ya ora? Ya ora? Meripate orang nangis, malah seneng yang gitu. Kita di Indonesia tidak menyatu tapi saling menyakiti dan mensyukuri keburukan orang yang lain satu sama lain. Malam hari ini kita sudah diberi tiang oleh Allah. Entah bagaimana takdirnya tadi sehingga tiang ada di sini. Tapi ini berarti pelajaran yang luar biasa. Tiang ini bukan partai. Partai itu, parpol itu tiang di samping-samping. NU Muhammadiyah tiang di samping-samping. Tapi tiang tengahnya adalah nasionalisme negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi carane mikir ngono kuwi. Nek kowe iki wis Indonesia, ya Indonesia nomor siji. Dudu kepentingan golonganmu, dudu kepentingan kariermu, dudu kepentingan umatmu. Indonesia nomor satu. Sekarang khusus untuk umat Islam, aku takon. Sebelum, mohon maaf ya, tak jelasin dulu awalnya. Lebih dulu mana Anda lahir atau Islam lahir? Yang saya tanya bukan di dunia, bukan dalam sejarah, tapi pada dirimu. Itu duluan mana, kamu lahir atau Islam lahir? Sampean sik lahir lagi Islam apa Islam sik lahir lagi sampean? Di dalam urusan dirimu, bukan di dunia. Kalau di dunia Islam sudah lahir. Begitu Allah menciptakan Nur Muhammad, Islam lahir.
Yes, ngene carane ben kowe ngerti wis apa durung ngene. Men saya Pak nyilih iki ya. Iki apa kira? Botol berisi air. Oke. Sing ngarani iki botol berisi air iki apamu? Lambemu apa pikiranmu apa? Aku takon, ini harus jelas. Kan manusia punya badan, di badan ada 4 faktor. 1 syahwat, 2 perut, 3 hati, 4 akal pikiran. Sing ngomong iki botol berisi air iki pikirane, opo atine, opo wetenge, opo ngisore weteng. Pikirane. Pikiran atau akal ini yang membuat manusia bukan binatang, yang membuat manusia bukan hewan, yang membuat manusia bukan makhluk yang lainnya. Ciri utamanya dia punya akal. Sekarang nek kowe ora percaya sing ngomong pikiranmu iki, kowe goloke kucing apa wedhus, takonono, dus iki apa jenenge? Iso jawab ora? Apa sebabnya? Dia tidak punya pikiran. Jadi ada tidaknya sesuatu itu karena pikiranmu mengetahuinya, betul enggak? Begitu pikiranmu tidak tahu, dia tidak ada. Benar? Benar enggak? Oke. Kowe waktu bayi lahir ning Boyolali wis ngerti Islam. Jadi urung ana Islam ta dalam hidupmu? Engko kowe beribik mulai iso mlaku, mulai kenal krungu-krungu wong adzan, wong ngaji, mulai diajari sholat, baru mulai kenal Islam, nanti mulai agak remaja baru sadar oh kuwi Islam. Iya tak? Jadi sebenarnya menurut saya rumahmu di dunia ini di mana? Di Islam apa di dunia? Omahmu dunia. Dunia maksudmu bulan apa srengenge apa bumi? Maksudmu bumi iki sing Amerika apa Eropa apa? Maksudmu Indonesia iki Sumbawa apa Papua apa? Boyolali. Boyolali. Oke? Berarti rumah besar NKRI-mu adalah Boyolali. Perda Boyolali tidak berlaku di Sleman. Betul enggak? Maka nasionalisme Indonesia orang Boyolali adalah Kabupaten Boyolali. Itu tugas kekhalifahanmu. Ika aku main kepingin cetol cara berpikir. Oke ya? Nah, Anda khalifah di Banyuwangi. Kok Banyuwangi? Boyolali. Anda khalifah di Boyolali. Terus Islam apa? Islam itu apamu? Nah, agama itu apa maksudnya? Maksudnya ya? Pedoman hidup dikasih oleh Allah melalui Nabi Muhammad lewat Quran. Jadi Islam itu rumah apa tuntunan? Jadi rumahmu Islam apa Indonesia? Anda rumahmu Indonesia, sekiu Boyolali, sekiu apa? Wis pokoknya wilayah lokalnya Boyolali, terus kowe duwe sangu saka Gusti Allah jenenge Islam. Islam itu pedoman, ajaran, tuntunan supaya Boyolali itu bisa kamu uri-uri, supaya mamayu hayuning Boyolali, supaya rahmatan lil Boyolali. Cetak nggih? Jadi dirimu yang utama adalah orang Indonesia. Straight Boyolali, betul enggak?
Islam bukan dirimu. Islam adalah nilai yang kau serap dari Allah. Ojo kok dirimu adalah Islam. Islam itu kamu serap. Bisa beda lagi. Anyang nggih. Lho. Yes, ngene Bu, jajal aku takon. Bu, upama mbiyen jenengan niku agamane duwe Islam, njur kowe mlebu Islam, ngono to? Upamane ya. Aku takon, jane kowe mlebu Islam apa Islam mlebu kowe? Kowe mlebu Islam apa Islam mlebu kowe? Islam mlebu kowe. Ya, jadi ini tergantung caramu ndelok. Ya ra? Nek kowe masuk menjadi bagian dari masyarakat Islam berarti kowe mlebu Islam. Nek Islam menjadi bagian dari kesadaran dan cintamu, maka Islam masuk kowe. Jadi karo-karone bener. Kayak benek iki lho. Dilebokke malah metu. Jadi aku takon iki neng jopo apa neng jero? Jelas neng jopo toh? Jare mau kok lebokke. Lah kok metu? Mesti wae mergo dilebokke njur. Tuh seneng banget iki. Wah. Seneng banget. Maulid menghayati banget. Aku orang ngomong Indonesia, aku orang ngomong Islam, aku ki ngelatih ben kene mugi seimbang mengono kuwi tok. Kalau Anda sudah seimbang pikiran dan hatinya, nanti ngelakoni apa wae, ngalami apa wae, kowe tetep istiqomah, dedek, madep, mantep. Gitu ya. Oke. Terakhir aku pertanyaannya. Nek aku ngomong syariat Islam, kelingan apa, Mas? Yang sewu, aku tak rene. Bapak polisi, kalau saya bilang syariat Islam, sampean inget apa? Minta 3 kata. Syariat Islam atau syariat Allah gitu, syariat Allah. Sampean inget apa? Ini loh, nek saya ngomong rokok, eling asap, asbak gitu ya. Nek syariat Allah, eling apa Mas? Undang-undang lah ya, syariat itu undang-undang. Mosok nek aku ngomong PT terus eling apa ayam lah ya padha PT karo ayam. Bang syariat apa Bapak? Syariat Allah aku minta 3 kata. Salat, akhlak, Bapak. Rukun Islam, sip. Ono meneh? Nah di sini nih tampak kegagalan pendidikan pengetahuan Islam selama 14 abad. Lihat apa? Kita ngerti syariat Allah itu bahwa daun itu nanti mengering, itu syariat Allah. Air itu, hujan itu turun ke bawah. Kenapa kok turun ke bawah? Kok hujannya kok orang dolan rono-rono? Kok mudun sebabnya apa? Gravitasi. Nah, gravitasi adalah salah satu syariat Allah. Maka kita harus taat kepada gravitasi. Kalau kamu taat sama gravitasi, kamu taat kepada Allah. Mulanya nek ngidu aja ndangak. Jajal, ayo jajal. Coba. Kecoba banget. Gaya apa?
Apa tulisannya? Angka 8 mesti ya. Oke, nyun sewu wes. Muga-muga ini jadi syariat Allah itu apa saja yang berlangsung di alam semesta yang hukum-hukumnya pasti. Bahwa setiap pohon pasti mencari cahaya matahari. Misalnya, bahwa kalau air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah atau yang kosong, maka apakah banjir itu salah? Lah kok kon nyebut bencana? Wah ini bencana ini, apa banjir? Lu banyune nang aku diarani bencana ini karepe piye? Apakah air yang mengalir itu bencana? Bukan. Apalagi bilang bencana alam-alam, nggak bisa bilang bencana. Jadi jane bahasa Indonesia ini salah kabeh. Oke banget sing salah. Kok bencana alam piye? Banyune ya mengalir ngono tok. Nggih mboten? Tsunami, itu bukan bencana. Itu kehendak Allah memang seperti itu. Mergo di sini jeglong, banyune rene mencolot rene jadi tsunami. Panjang ngono. Merapi meletus. Merapi bukan sedang apa jenenge? Mbah Marican bilang Merapi duwe gawe, gadah damel, gadah hajat. Ya, ini saya lengkapi sebelum kita awali dengan perkenalan ya, supaya cetok. Jadi aku takon saiki dengan syariat Allah tadi. Sampean lahir di mana? Boyolali ya. Siapa yang mentakdirkanmu lahir di Boyolali dan jadi orang Boyolali? Itu hukumnya apa? Boleh kamu tolak enggak? Bisa kamu tolak enggak? Kue lahir Cenger, mau kue neng Boyolali, ngono. Bayi nangis ki ngerti sebabnya apa? Gelo kok bapake kuwi kan. Nah, jadi bapak-bapak teman-teman saya dari kepolisian, Anda dilahirkan di Boyolali itu syariat Allah, tapi Anda menjadi polisi adalah syariat Anda. Jelas ya, bahwa Anda berpakaian seperti itu bahwa Anda adalah Anda, itu syariat Allah. Jadi syariat Allah itu seluruh alam semesta, seluruh diri kita. Kemudian bagian dari syariat Allah itu namanya syariat Islam mahdhah, rukun Islam, rukun iman. Itu bagian kecil saja. Harap diketahui Rasulullah sampai umur 53 belum pernah sholat. Karena sholat itu diwajibkan oleh Allah, diperintahkan pada waktu Isra Mi'raj. Ketika itu beliau umur 53 nggih Pak Yai nggih. Umur 53 nggih. Nggih. Jadi saiki sing kowe umur 20 berarti 53 kurangi 20 piro? 28. Jadi kowe entuk ora sembayang 28 tahun. Ngenteni nganti umur 53 mudhara kowe ya. Oke ya, oke. Jadi tolong, mana yang syariat Allah itu wajib. Ayam dijadikan ayam oleh Allah dan dia tidak boleh menjadi burung. Betul enggak? Kowe jadi kowe, trimon, ikhlaso, nikmatono, rasa pengen jadi sopo-sopo. Kowe ya kowe, kuwi Allah yang berkehendak. Selama kowe taat sama Allah, Allah akan bertanggung jawab memberimu rezeki dan kenikmatan. Ngono ya, oke. Terakhir, berarti Anda orang Boyolali adalah syariat Allah, hukumnya wajib. Berarti Anda orang NKRI itu syariat Allah, Anda tidak bisa menolak karena hukumnya wajib. Maka nasionalisme Indonesia hukumnya wajib. SPW.
Ini MUI pusat maupun daerah belum pernah memberi fatwa seperti ini karena mereka tidak ingat nasionalisme. Ketoke lo ya. Bener lagi mau. Oke, jadi sekarang kita mau ngomong 4 November, 2 Desember, mau ngomong masjid, mau ngomong sholat Jumat, mau ngomong apa saja, tetap rumahmu adalah NKRI. Dan Anda harus menjaga ketenangan NKRI, menjaga ketenangan Boyolali, kerukunan Boyolali. Salah satu metode supaya rukun dan tentram adalah tepo. Itu salah satu cara saja. Nanti baru kita cari tepo silologi, sopo karo sopo, piye carane, asal usulnya piye, nanti kita cari bersama-sama. Tapi pokoknya sekarang akan saya minta kepada Bapak Wakil Bupati untuk memperkenalkan bapak-bapak yang hadir di sini, ya, yang mengajari saya makan beling, makan silet, ya, mengajari saya untuk masuk sumur 10 menit, mengajari saya ndak pokoknya. Itu. Saya kira sampean juga bisa makan pisau, makan apa gitu. Oke, Bapak, ada yang tanya sesuatu sebelum Kiai Kanjeng persembahkan lagu untuk beliau? Ada? Nggak? Ini Indonesia sedang mengalami seperti ibu mau melahirkan itu kontraksi, tegangan. Iki bukaan papat saya. Kira-kira ngono ya. Nah, maka di Boyolali kita kasih tiang pancang NKRI. Apapun yang terjadi kita harus tetap satu sebagai rakyat Indonesia, ya. Yang terjadi di Jakarta seperti Anda tahu itu adalah kemarahan umat Islam, kemudian yang bergerak itu sebagian kira-kira 3% dari umat Islam di Jakarta untuk menuntut seseorang agar diproses hukum. Dan saya mendapat informasi 3 hari yang lalu dari Kapolri bahwa SP21 untuk memperkarakan Gubernur DKI Jaya itu akan dikeluarkan pada hari Selasa lusa. Tapi kemudian karena kita dorong-dorong dipercepat menjadi kemarin sudah ada SP21 dan dijanjikan maksimal 10 hari dari kemarin itu sudah akan ada gelar pengadilan kepada yang bersangkutan. Tetapi ini tidak melegakan orang-orang yang ingin memenjarakannya, ya. Kemudian dibalik ketegangan menuju 2 Desember, letak ketegangannya adalah pada perbedaan pendapat bahwa teman-teman itu akan sholat Jumat di Jalan Protokol, Jalan Tamrin dan Sudirman. Sementara pihak Kapolri dan kepolisian mengatakan kalau diperkenankan sholat Jumat beribadah itu di jalan protokol, dia akan menjadi jurisprudensi, akan menjadi presiden di mana siapa saja rakyat Indonesia anytime, kapanpun boleh juga melakukan kebaktian yang sama di jalan protokol. Jadi di Solo boleh, Boyolali boleh, bahkan setiap orang boleh sholat di jalan raya. Satu orang saja sholat di jalan raya di sini akan macet. Tidak usah 10.000 orang, satu orang aja sembahyang zuhur di awan jajalan. Ya, itu akan merepotkan bapak-bapak polisi. Masalahnya bukan boleh apa tidak sholat di jalan raya, ya. Tidak di situ letaknya. Kalau soal sholat dimanapun boleh. Dhuwur wit kelapa entuk, dhuwur wuwung entuk, ning kali entuk, di hutan, di kebun, di sawah boleh melakukan sholat karena setiap jengkal bumi adalah milik Allah SWT. Syaratnya cuma satu, najis apa tidak tempat itu, kan gitu kan.
Jadi masalahnya bukan fikih, masalahnya adalah kalau kamu melakukan sesuatu itu manfaat atau menimbulkan mudarat bagi kiri kananmu, betul enggak? Misalnya ono wong loro untu, kue main gitar bengok-bengok, entuk main gitar ki halal, bengok-bengok ki yo halal, ning ono tonggomu loro untu, itu yang namanya norma. Maka Anda harus bertepos liro, ojo banter-banter lemu nyanyi, ngondak kue dibalang waktu karo tonggomu sing lagi kuwi nek ning kuwi tok jebul tonggomu kiwane meneh utange ra iso bayar-bayar. Lah kok kue nyanyi banter banget, kuwi lak ngelarake atine. Jadi apapun yang kita lakukan itu tidak hanya tergantung hukum agama, tapi juga hukum atau norma sosial dan juga norma hukum negara, kan begitu. Anda tahu di Amerika, di negara-negara Eropa, Amerika, Korea, Jepang, kowe goreng gereh kuwi dilaporke polisi karo tanggamu mergo ambune merono mrene. Padahal boleh ndak goreng gereh? Masalahnya bukan boleh ndak boleh, neng ganggu wong apa ora. Nah, perdebatan macam-macam terjadi, ketegangan sampai Pak Syafi'i Ma'arif, sampai Gus Mus, sampai dibully macam-macam, sampai ono yang mengatakan ngene ngono, sehingga terjadi tegangan yang luar biasa beberapa hari sampai tadi sore. Tadi sore saya mendapatkan konfirmasi dari Kapolri bahwa konfirmasi dari juga teman-teman yang akan sholat Jumat itu bahwa tanggal 2 Desember insya Allah, kecuali nanti ada perkembangan macam-macam lagi ya, saya tidak tahu, tapi sampai sore tadi saya berkendaraan dari Jogja ke Boyolali, ketika sampai di Klaten saya mendapat konfirmasi bahwa tidak akan ada sholat Jumat di jalan protokol karena seluruh demo itu nanti akan dipusatkan di Monas. Ya, ini saya sudah kasih tahu kepada Bapak Kapolres. Tetapi teman-teman sekalian, ada banyak hal di belakang ini semua yang membuat ketegangannya tidak berhenti. Saya kasih contoh, tidak hanya aspirasi-aspirasi yang meskipun tidak resmi, ada 5. 1. Penjarakan Ahok. 2. Turunkan Jokowi JK. Nomor 3. Sidang istimewa MPR. Nomor 4. Kembalikan UUD 45 ke aslinya. Yang nomor 5. Mendirikan pemerintahan sementara. Ini yang membuat kepolisian sangat hati-hati dan sangat menjaga. Ya. Apakah yang 5 ini akan jadi paket besok tanggal 2 Desember? Saya kira tidak juga, tapi ada aspirasi semacam itu, dan jangan dibilang bahwa itu pasti salah, mungkin ada benarnya, meskipun belum tentu cara melakukannya benar. Ini loh, kowe arep pegatan ya arep pegatan ngerasa ngetaki bojomu, upamane ngono ya. Jadi misalnya kembalikan UUD 45 ke aslinya, ini kan sudah diamandemen mulai tahun 2002. Dan sekarang ini ada 171 undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45. Dan kita berada di dalam masa yang akan sangat berbahaya di masa yang akan datang kalau kita tidak menegakkan lagi tiang pancang NKRI, kedaulatan kita jamin, dan tidak boleh ada siapapun yang mengganggu kedaulatan, termasuk orang-orang dari luar yang secara liar masuk ke Indonesia, bekerja di sini, sementara bocah-bocah dewe bar di PHK burung untuk penggawean meneh. Betul enggak? Wong kowe kangelan golek penggawean kok malah blang burene, itu juga masalah. Saya tidak mempersoalkan, tidak mengajak Anda mempersoalkan itu. Saya cuma berpesan, salah satu tepos lironya adalah supaya
pemerintah Boyolali dengan rakyat tetap kompak, maka tolong di-recheck semua keadaan rakyat di Boyolali. Pastikan tanahmu adalah tanah orang Boyolali. Pastikan bahwa kedaulatanmu adalah kedaulatan Boyolali. Pastikan kerjanya teman-teman semua di Boyolali terjamin satu sama lain. Kalau ada kesenjangan cepat diisi supaya tidak tidak seimbang dan seterusnya dan seterusnya. Pak Kapolres, saya mengucapkan ini dalam rangka bersyukur karena sampai saat ini menurut saya Jakarta sudah tidak perlu kita khawatirkan lagi, meskipun masih ada beberapa hal yang seperti itu tadi, dan itu tidak terasa salah. Mungkin benar seperti itu, mungkin saja memang harus ada pemerintahan baru, tapi saya tidak mengatakan bahwa saya akan bikin pemerintahan baru, ya. Mungkin saja memang harus ada yang didandanin di Indonesia ini. Harus ada tiang yang ditegakkan kembali. Tidak boleh ada bendera RRC berdiri di Halmahera, di Ternate, dimanapun. Merah putih yang akan kita terus tegakkan. Dan para polisi yang malam hari ini hadir adalah orang-orang yang menjaga utuhnya merah putih di langit cakrawala Indonesia Raya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, wah iki suwe-suwe kebacut dadi politisi aku nang jalan. Orang pokoknya aku iki mengeleke, tolong kalau kita tidak bisa mengamankan Indonesia, bahwa polisi amankan Boyolali. Itulah kekhalifahanmu, wilayahnya di situ. Amankan Boyolali. Pak Pendeta, Bapak Pastor, Bapak Kiai semua tolong menemani pemerintah untuk tetap punya keris pusaka. Sebab aslinya pemerintah itu pegang pedang, rakyat pedang cangkul, betul enggak? Ini teori makyah sudah gampang, semua sudah tahu. Pemerintah itu pegang pedang, rakyat pegang cangkul, pisau, atau apapun yang untuk mencari nafkah. Rakyat tidak punya pedang, Pak. Yang punya pedang sampean, pemerintah, sipil maupun militer. Nah, yang Indonesia tidak punya adalah pusaka. Kita tidak punya lagi sesepuh, kita tidak punya lagi dewan negara, kita tidak punya lagi majelis permusyawaratan rakyat yang berperan sebagai sesepuhnya Indonesia, karena sudah diamandemen 2002 dulu. Nah, kita sekarang butuh keris, kita butuh pusaka. Harus disusun kembali penataan kenegaraan Indonesia yang lengkap. Ono sikile, ono tangane, ono uteke, ono atine, ono semangate, dan lengkap semuanya. Sekarang kita sedang tidak lengkap. Sikile lagi pincang, tangane lagi kiter, lagi mumet, berowak, atine ledeh, mikir ke kredit raiso bayar, sak piturute. Jadi saya mohon Boyolali, pemerintah, para sesepuh masyarakat dengan rakyatnya jangan tidak kompak. Apapun masalah di sini harus diatasi oleh keris, dimintai tolong oleh pedang-pedang. Dan saya mohon para pedang, yaitu polisi, TNI, pegawai-pegawai negeri, kalian semua tidak perlu cari duit, karena kalian semua dibayar oleh negara, betul enggak? Sing perlu cari duit iki lho, pemegang cangkul ini, sing ora cetha sesuk mangan apa ora, ya ora? Ya ora? Nah, mereka yang pegang cangkul, pedang jangan dipakai untuk mencangkul. Kekuasaan jangan dipakai untuk mencari uang. Ormas jangan dipakai untuk ngerayu Cina agar dibayar sekian untuk memberi fatwa-fatwa. Aku ingin mengingatkan kepada rakyatku semua, aku ketenangan nih.
Gitu Pak Kapolres. Ini saya membawa berita ketenangan dan mudah-mudahan tidak berubah keadaan Jakarta. Insya Allah nanti tidak ada bentrok karena saya takut, karena saya sudah bikin ide kalau sampai tanggal 29 atau 30 belum ada jalan keluar supaya damai di Jakarta, saya menyiapkan satu paket. Sebagaimana dulu peperangan-peperangan di zaman Rasulullah, supaya tidak prajuritnya mati banyak, mending milih pendekar siji skokene duel. Itu wong loro perwakilan, sing kalah kabeh kalah, sing menang kabeh menang. Ya. Tapi apakah terus Pak Kapolri sama Habib Rizik nganggo pedang? Ora, saya tidak menyarankan untuk duel. Yang saya sarankan adalah mubahalah. Mubahalah itu bersumpah kepada Allah, Allah yang akan menentukan siapa benar, siapa yang salah dengan bentuk yang Allah yang sendiri yang menentukan. Nek coro Jawane sumpah pocong. Tapi insya Allah tidak perlu kita lakukan. Dan saya tidak tega sama Habib Rizik, saya tidak tega sama Kapolri, sebab semua itu adalah anak saya. Semua mereka adalah orang yang saya ayomi sebagai orang tua. Saya tidak mau mereka bentrok satu sama lain. Saya tidak mau mereka bertengkar satu sama lain. Mereka tidak boleh meneruskan kebencian satu sama lain. Mereka harus membangun kembali cintanya. Kan gitu. Meskipun warna hitam itu tidak ada, tetapi hitam adalah manis. Hubungannya apa ya Pak ya? Ya tapi saya senang sama beliau. Pak Kapolres, monggo kalau ada respon dari omongan saya minta pokoknya saya kontak terus dengan Mabes, dan saya mohon di sini juga selalu berada dalam ketenangan. Sampean tak jaluk Pak sampean sing sayang karo bocah-bocah iki nggih Pak nggih. Bapak polisi sing sayang mesake iki cacah iki. Mesake. Jenengan iso nyegat ning nyegat jenengan ora iso ya toh. Ayo jadi tolong ya, saya kemarin semua kepala Intel Polda dikumpul di Jakarta dan saya bicara kepada mereka banyak hal, tapi salah satunya itu saya minta dengan hati yang sangat mendalam, mbok sampean sayang rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu rakyat yang paling demenake di seluruh dunia. Taat, tidak meneng wae. Melarat kaya ngopo ki mbuyang guyu, duit piro wae cukup nggih mboten. Diapake tetep iso urip mbok piye carane. Nek sing tua-tua ya sembuh lambu ngamen mbok nggawa payung ngarepe mall, mbok ngopo mbok dodolan apa ning perapatan dalan. Nek sing bocah-bocah iki minum ya keplok-keplok ning mobil liwat kae. Ya, saya minta dengan sangat pemerintah, sipil, militer, mbok ditingkatkan rasa sayangnya kepada rakyat. Ini rakyat ini yang membuat negara Indonesia selamat. Kalau tidak karena kekuatan rakyat yang dahsyat, Indonesia sudah jebol tahun 1998. Tapi Indonesia tidak pernah kolaps. Indonesia tetap negara yang paling banyak senyum rakyatnya. Padahal nasibnya mengkaya ngono kuwi. Ning tetep mesem sumeh guyu ndagel bendino. Ada bom tidak takut malah selfie. Kurang piye. Jadi Bapak Kapolres, bersyukurlah Anda bertugas di Indonesia, di Pulau Jawa dan di Boyolali. Anda berurusan dengan boyo sing uripe lali bae kan itu. Kalau ada respon saya persilakan sebelum kita lanjutkan, monggo Pak. Saya yang dari jauh-jauh aja menjaga sini ya. Nah baik, rasa sayang saya tinggalkan nomor HP saya, tulis 08 22 77 22 1996. Diulang Pak. Catat. 08
22 0822 77 77 22 22 19 19 96. 96. Ya betul Pak ya? Ya betul. Oke, bismillah. Lu rumangsamu angger Kapolres gelem buka handphone apa piye? Loh, ini luar biasa, beliau ngasih handphonenya, berarti beliau siap jam piro wae kok SMS, kok WA, kok BBM. Nih dibales dari itu. Gue malah gue kirim gambar sing ora-ora. Ya baik, jadi kalau ada yang orang bikin jahat di Boyolali, teroris, ibu-ibu lihat, bapak-bapak lihat telepon saya, SMS saya, WA saya, HP selalu aktif. Tapi kalau saya ngantuk tidur juga ya. Senior saya di Pondok Modern Gontor Ponorogo, aku melebu, beliau keluar. Jadi aku kenal beliau ketika saya masih SD dan belum masuk pesantren. Tapi saya sudah blusak-blusuk melebu pesantren, dan supaya Anda tahu bahwa sing blusukan ki ketbian ki ono gitu kan. Saya sudah busuk, saya sudah kiroah di Gontor, di pondok, saya sudah main sepak bola di pondok, dan saya sudah mulang ngaji juga di pondok, tapi ngaji kiroah dalam tartil. Jadi saya dulu itu rodo tenanan le dadi kori, dan saya tidak pernah kalah tim sepak bola saya selama di Pondok Modern. Tetapi ada satu hal, Pak Habib iki zaman ning Gontor ki jan gimblah ganteng kuning kayak biyen. Ganteng tenang biyen. Jadi aku upama wedok nus tertarik aku. Nah, jadi saya sangat kenal nama Habib Masturi sejak saya umur 11 tahun. Dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan beliau sangat sering di Boyolali ini, dan peran beliau dan ketetapan ilmu beliau itu sangat cetha, sangat jelas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau kelak di surga dan melambatkan kepergiannya ke surga. Wis umur 70 ya. Nggih, tak dongake ojo cepet-cepet lah gitu ya. Supaya tidak terjadi ketimpangan, ketidakseimbangan, penindasan dan lain sebagainya, kan gitu. Nek urip pra seimbang mesti miring, mesti ambrol, mesti guling begitu. Nah, ada juga misalnya tepos liro misalnya antara umat Islam dengan umat Kristiani, umat Buddha, Hindu, Konghucu. Itu juga harus kita cari tepos liro piye. Biasanya tema tepos liro antara umat ini kan ono sing ngarani minoritas karo mayoritas. Orang Islam dianggap mayoritas, orang yang non-Islam dianggap minoritas. Padahal ada minoritas kuantitatif, ada minoritas kualitatif. Nyun sewu rada akademis bahasane. Mayoritas kualitatif itu, kuantitatif itu maksudnya mayoritas berdasarkan jumlah orangnya. Kalau kuantitatif berdasarkan kekuatan politik, budaya dan sosialnya. Jadi wong Islam Indonesia ini nek berdasarkan jumlah mayoritas, nek berdasarkan modalnya, jumlah uangnya, akses kekuasaannya, umat Islam minoritas. Umat Islam sangat minoritas. Orang Kristen jauh lebih kuasa, jauh lebih punya modal. Konglomerat di Jakarta itu rata-rata beragama Nasrani dan duitnya oke banget. Ya nek kue dikei kue mesti semaput. Kok tuh kok kayak kerupuk 1 miliar apa 1 triliun, kok kerupuk kok gelundungke kan suka Boyolali tekan Merak tekan Arab urung entek kerupuke. Nah,
Di sini mumpung kita ngomong Teposliro, mohon kita betul-betul hati-hati di dalam hubungan umat ini, antar umat beragama ini. Jangan pernah ada tuduhan bahwa orang Islam akan menjadikan Indonesia menjadi negara Islam, kan begitu. Wis ojo khawatir, orang mungkin Indonesia jadi negara Islam. Maka jangan juga terus sampean ingin Indonesia jadi negara Kristen. Ya bareng-bareng lah ya. Mbok rasa ngatolike Keraton Yojo, mbok rasa ngatolike Papua, nanti Indonesia Timur Katolik semua, Kristen semua misalnya, Indonesia Barat Islam. Mbok rasa duwe pikiran koyo ngono kuwi. Sebenarnya di Boyolali ndak ada masalah. Yang punya masalah itu wong sing kuasa-kuasa ning Jakarta kae. Duwe rencana macem-macem sing marake wong Indonesia iku nek kleru-kleru der breng kabeh. Maka Teposliro ini sangat bagus malam hari ini supaya yang Kristen, yang Islam, yang Buddha, yang Hindu itu betul-betul memikirkan Teposliro satu sama untuk menyeimbangkan kehidupan berbangsa kita. Anda tahu wong Islam iki dielek-elek terus, dikuyok terus ning dunya. Nek ana wong Islam teroris siji wae Pak Habib menyebut beberapa kali namanya Imam Samudra. Tapi nek ana wong Islam dipateni pas sembahyang diobong ning Myanmar wingi kuwi, apa ana sing belani? Apa ana koran-koran sing memuat di halaman 1? Apa ana PBB protes? Apa ana Amerika nesu? Ora ana. Nek wong Islam mati dianggap wajar. Nek wong Islam mateni wong siji wae sing dudu Islam diumumke sak donya. Abu Bakar Basir diwelek-elek sak donya, padahal siapa beliau? Itu mek wong tua. Wong Jombang, tonggoku, kakak kelasku ning Gontor, yo ming jan ngomongnya kaya ngono kuwi ning ora. Tidak seperti yang dituduhkan. Dan sekarang beliau harus dinusuk kambangan. Orang yang membakar gereja dihabisin, tapi orang yang membakar masjid diterima oleh Jokowi di istana. Ngono kita tak teruskan nesu aku. Mengaku orang nesuan, orang itu pokoknya ayo lah, Teposliro lah bareng-bareng lah. Orang mbok rasa kerengan, mbok rasa curang, dan jangan menikam dari belakang. Saya kurang apa? Saya ini orang Islam dan la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama, tidak boleh. Di bidang apapun tidak ada paksaan. Jadi orang Islam berdakwahkan kepada orang Islam sendiri. Ya toh? Kiai NU nang NU, Kiai Muhammadiyah nang Muhammadiyah, Kiai na NTR atau rono rene. Kan begitu. Nah mohon orang Islam jangan diganggu-ganggu juga gitu loh, jangan diganggu-ganggu oleh siapa teman-teman kita yang di luar Islam. Ini kita mohon toleransinya, mohon Teposlironya, karena wong Islam ya ora pengen wong Islam ki aku ini ana sing nesu karo aku metu Islam, aku arep mlebu Katolik, malah oke tak dolekke pendeta sisan kok piye ngono aku. Lho kok ngono cak jawabane? Lho aku iki wong Islam ki oke semene aku ya repot nek metu siji malah lumayan rada enteng ngono aku. Ngono aku jawabe. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya saya itu dari dulu itu berada pada posisi seperti Yai Habib ini, bersama-sama. Nganti lagune mau kuwi din onek-onekke aku karo wong-wong sing alim-alim. Iku piye to Kiai Kanjeng kok membawakan lagu gereja? Ora ono lagu gereja ki ora ono, lagu masjid ya ora ono. Piye to ya? Lagu ki ya ming nada diluk-luk ming ngono tok. Bisa tinggal sapa wae. Lagu itu cuman alat sama dengan pisau, bisa tinggal ngoncai pelem, bisa tinggal mateni uang, kan begitu. Pisau agamane apa pisau merke NU, wajan merke Muhammadiyah, terus kompor merke MTA, ya ora ono. Jadi lagu itu ndak ada agamanya, itu loh. Ya lagu ya ming lagu. Dinggo misalnya
Apa wis? Lagu Arab kosidahan dinggo gereja ya ora apa-apa. Haleluya, haleluya. Gusti Yesus Bunda Maria. Jadi tolong kita juga jangan sempit-sempit amat berpikirnya. Jadi ini saya merespon ini supaya malam ini kita teguhkan. Minimum di Boyolali tidak ada kecurangan-kecurangan yang menciptakan ketidakseimbangan dan keretakan hubungan antar umat beragama di sini. Termasuk antara minoritas, termasuk antara Cina karo pribumi. Itu juga harus digoleki ilmune. Kowe kudu ngerti Cina ki sapa? Ana Cina pribumi, ana Cina perantauan. Ana Cina benteng, ana Cina toko. Nek Cina benteng kuwi Cina sing biyen ngewangi para wali mbangun negara, gawe kapal, gawe teknologi. Mereka adalah orang-orang dari daratan Cina yang tinggal di sini dan merasa menjadi orang Indonesia. Mereka adalah Cina-Cina nasionalis. Itu beda dengan Cina-Cina toko. Ora berarti sing toko-toko kayak salah. Beda dengan Cina perantauan. Kalau Cina benteng itu Cina yang hatinya adalah hati Indonesia, yang nasionalismenya adalah Indonesia. Tapi kalau Cina perantauan nasionalismenya adalah Badi. Arab ning Solo monggo, ning Kartosuro monggo, Boyolali monggo, ning Ketapang monggo, sing penting Badi. Perkara dadi wong Indonesia apa ora penting, sing penting Badi. Nah, itu ada Cina seperti itu, ada Cina yang benteng dan pribumi. Cina pribumi juga ada. Nah, mulai didelok-delok kanca-kancamu kuwi. Dan anti Cina ndak boleh, anti Arab ndak boleh, dalam Islam ndak boleh anti Cina, anti Arab, anti tekek ora entuk. Anti setan ora entuk, anti iblis ora entuk. Nek anti iblis rumangsamu njur arep kok apake? Wong iblis dadi iblis sing ngongkon Gusti Allah, sing nglindungi ya Gusti Allah. Ben kowe iki latihan imanmu dikai iblis. Nek ora ana iblis kepenakan kowe. Mereka adalah sparring partner dari imanmu, kan begitu. Lha iya, nek ora ana peteng yo piye rasane padang. Nek ora ana ngelih kowe ngerti wareg apa? Nek ora ana cah elek apa ana cahayu. Gitu. Dadi wong ayu kudu mantun nuwun karo wong wedok sing ora ayu, mergo ana sing ora ayu kuwi dadi ketok nek kowe iki ayu. Nggih mboten? Ngono mulane tepos liro satu sama lain. Ora ana sing ora manfaat. Gitu ya Bapak sekalian ya. Tolong nanti dicari di rumah masing-masing tepos liro antar sopo didoleki meneh. Dan ayo berangkatnya di Boyolali lumayan Pak, tidak dari norma, tidak dari hukum, dari konstitusi, tapi berangkatnya dari tepos liro, berarti berangkat dari hati. Itu yang paling baik. Pokoknya rapena aku Abu Nawas kayak kelebon omahe iki tepos liro singitan deh. Nomor siji ben leluasa nyolong. Apik to kuwi. Nomor loro tak takoni, Mas Abu, sampean kok singidan piye? Ono malah singidan isor longan. Lah kula isin ya, Cak. Isin piye lah arep apa bocah kuwi? Wong aku ora duwe apa-apa. Itu Abu Nawas. Coba saking tepos lirone karo aku wis ana mamu singitan ya. Mesake wis kadung gangsir, wis kadung bobol lawang kok ora ono sing dicolong. Utawa ngene wae, Mas, mboten enten napa-napa kula mondong mangan bapang beto gitu. Gitu ya, oke. Teman sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Kapolres, untuk teman-teman dari kepolisian. Kelihatannya kepolisian ini makin laris untuk wanita-wanita ya Pak ya. Di mana-mana saya lihat polwan, masya Allah. Arek-arek ini susah pengen ono cegatan. Jadi Pak,
Tolong Pak, kalau ada operasi kendaraan Pak, tolong yang wanita jajan kayak nyebai Pak, nyebai ya. Gue mesti udah nesu ini, sing wedok wae Pak. Loh nek, kalau mereka kan harus memaksa digiring, melebokke halaman gini-gini. Kalau mereka yang operasi perempuan, poluan malah domoro. Mbak, aku operasi Mbak.